welcome to our math channel. Di channel ini akan berisi video-video tentang pembelajaran matematika. So, kalau kamu punya pertanyaan seputar matematika ataupun kamu mau request topik untuk dibahas atau di videoin, tinggal komen aja. Oke, selamat belajar. Limit di ketakberhinggaan atau simpelnya limit tak hingga. Jadi kita berbicara tentang limit tak hingga untuk fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Kalau fungsi aljabar sebenarnya sudah sempat kita singgung, sempat kita bahas di kelas 11 kemarin. Nah, tapi sekarang tidak apa-apa kita bahas lagi, lebih memantapkan lagi, lebih baik. Oke. Nah, bentuk dasar daripada limit atau notasi daripada limit yaitu suatu fungsi fx akan mendekati suatu nilai tertentu. Di sini adalah L jika x-nya itu menuju sesuatu. Di sini tuh x-nya menuju A. Definisi limit toh. Nah, sekarang karena kita berbicara ruang lingkup tak hingga, kita cari dulu dasarnya. Berapakah kira-kira nilai limit daripada 1 per x pada saat x-nya menuju tak berhingga? Nah, ini kita mau cari tahu ini berapa. Kita mulai dengan cara manual tabel. Kita ambil x-nya 1. Kalau kita ambil x-nya 1 berarti fx-nya sama dengan 1. Kalau kita ambil 10 berarti fx-nya 0,1. Kalau ambil 100, fx-nya 0,01. 1000, 0,001. 10 pangkat 5, fx-nya berarti 0,00001. Dan kalau kita perpanjang terus perbesar x-nya semakin ke kanan, artinya semakin menuju tak berhingga, maka nilai fx-nya ini itu akan makin mengecilkan. 0,00000 atau 0 berapa nolnya, baru angka 1 di belakang. Yang mana itu kalau 0 di belakang koma itu kan semuanya tidak berarti. Sebenarnya tidak berarti, itu artinya cuman kan karena ada 1 di belakang di ekor penutupnya ini, artinya kan nilainya makin kecil. Jadi bisa dikatakan kalau dia menuju tak berhingga x-nya, maka fx-nya itu akan menuju 0. Nah, dari sini berdasarkan tabel ini, karena kan sekali lagi limit itu adalah nilai pendekatan daripada fungsi fx saat x-nya menuju sesuatu, misalkan x-nya menuju A, tetapi tidak berarti kalau x-nya sama dengan A. Oke? Ingat itu nah konsepnya limit. Nah, berarti bisa dikatakan kalau limit daripada 1 per x saat x-nya menuju tak berhingga itu sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini juga kesimpulan lain lagi didapatkan kalau ternyata semakin besar pembaginya, ternyata nilai limit akan menuju 0. Contohnya kayak fungsinya begini. 1 per x, fungsinya 1 per x kuadrat, fungsinya 1 per x pangkat 3, ya bayangkan saja. Bentuk 1 per x saja, kita ambil saja 1 juta, 1 per 1 juta, itu 0,0 sekian. Bayangkan kalau dia sampai x-nya itu berpangkat. Apalagi kalau x itu berpangkat n besar sekali. Berapapun konstantanya di atas, pembaginya lebih besar daripada konstantanya, pasti nilainya akan menuju 0. Oke, sekali lagi kita berbicara ruang lingkup limit. Nah, sekarang contoh. Berapakah nilai limit daripada 6 tambah 1 per x pada saat x-nya menuju tak berhingga? Sebenarnya gampang sekali pakai sifat limit juga ketahuan ya kan. Tapi kalau kita pembuktian pakai cara tabel, cara manual, seperti sebelumnya, ambil saja x-nya gampang. Misalnya kita ambil x-nya 1, maka fx-nya pasti 7. 6 tambah 1, 7. X-nya 10, 1 per 10 kan 0,1, berarti 6 tambah 0,1, 6,1. 6 tambah 0,1, 6,1. X-nya 100, 6,01. X-nya 1000, 6,01. X-nya 10 pangkat 5, berarti 6,001. Berarti semakin ke kanan, maka nilai fx-nya akan mengecil. Dia akan makin kecil nilainya. Nilainya itu menuju ke 6. Jadi kalau dia x-nya menuju tak berhingga, maka fx-nya akan menuju 6. Nah, like this. Oke. Ini masih simple, masih definisi dasar lah. Nah, sekarang bentuk lain. Limit daripada min 1 tambah 1 per x tambah 1 per x kuadrat pada saat x-nya menuju tak berhingga itu berapa? Nah, ini menggunakan sifat limit. Sifat limit kan kalau dia penjumlahan atau pengurangan, bahkan perkalian atau pembagian, kita bisa memisahkan pencarian nilai limitnya masing-masing ruas, ya kan?
Kayak begini kan penjumlahan. Berarti kita bisa cari limit min 1 berapa, baru jumlahkan dengan limit 1 per x berapa, baru jumlahkan dengan nilai limit daripada 1 per x kuadratnya berapa. Iya. Nah, pakai konsep tadi, sebelumnya definisi limit daripada 1 per x saat x menuju tak berhingga. Berarti kan kalau konstanta, jelas nilai limitnya adalah konstanta itu sendiri. 1 per x, 0. 1 per x kuadrat, pasti min 0. Berarti kalau kita jumlahkan dapat minus 1. Ih, gampang sekali. Nah, ternyata ada cara lain untuk menyelesaikan soal mengenai limit tak berhingga ini. Jadi caranya itu adalah kita mengubah bentuk tak hingga ini itu menjadi berhingga, artinya menjadi suatu konstanta yang jelas, konstanta yang jelas batasnya begitu ya. Nah, caranya kayak bagaimana? Like this. Kita misalkan fungsi yang bentuknya agak kompleks begitulah. Misalkan kayak 1 per x, variabelnya jadi penyebut, ya kan? 1 per x kita misalkan dengan y. Nah, di sini. Kalau kita mau ganti fungsinya menjadi variabel lain, maka di sini itu nilai pendekatannya itu juga harus berubah mengikuti variabel yang di sini. Jangan kamu ganti di sini y, misalkan 1 per x ganti y, di situ tetap x, nggak bisa dong. Ya gimana mau substitusi x ke dalam variabel y? X dan y kan tidak sama. Ya, maka kamu juga harus merubah batasan limitnya di sini. Karena x-nya menuju tak berhingga, nah, logikanya kalau kita ganti di sini tak berhingga kan tadi, ini saya munculkan memo nah, kan tak berhingga itu kan sama, bukan sama, menuju 0. Berarti y-nya juga itu akan menuju 0. Oke. Nah, memo di sini saya munculkan ini ruang lingkupnya limit. Oke. Sekali lagi saya tekankan, kita berbicara ruang lingkup limit. Karena ruang lingkup limit, maka 1 per tak berhingga sama dengan 0. Sudah jelas? 1 per 0 itu sama dengan tak berhingga. Oke. Ini ruang limit. Kalau secara ruang real, bilangan real, 1 per 0 itu kan tidak terdefinisi. Tidak ada. Tidak tahu bagaimana bentuknya itu 1 per 0 kalau secara real. Tapi ini kan kita berbicara tentang limit. Limit berarti suatu pendekatan. Nah, berarti 1 per 0 itu sama dengan tak berhingga. Tak berhingga per 2, ya pasti minta berhingga. Nah, banyak dibagi dengan 2 biji, pas sama dengan banyak. Logikanya begitu. 0 bagi 3 sudah pasti min 0. Ini jelas sekali nih. Oke. Tolong ingat baik-baik memo ini, catatan kecil ini. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kembali ke sini lagi. Maka bentuk daripada ini, min 1 tambah 1 per x tambah 1 per x kuadrat. Kita rubah semua ke dalam variabel y sesuai pemisalan. Maka lihat ini toh, di sini kan sebelumnya limit x-nya menuju tak berhingga, karena kita sudah misalkan di atas, maka sini berubah menjadi y menuju 0. Y menuju 0, fungsinya otomatis berubah, semuanya dalam variabel y, berarti min 1 tambah y kuadrat. Nah, sudah, substitusilah, berarti min 1 tambah 0 sama dengan min 1. Sama dengan tadi. Mudah-mudahan paham ya, karena masih gampang ini, masih sederhana sekali. Oke, sekarang saya lanjut bentuk daripada fungsi yang akan kita bahas pada saat limitnya menuju tak hingga. Yang pertama adalah fungsi rasional. Di sini kita cuma bahas 2 fungsi rasional dan irasional. Untuk fungsi rasional, bentuknya itu limit fx per gx. X-nya menuju tak berhingga. Nah, X-nya menuju tak berhingga. Karena kita berbicara tentang tak berhingga. Yang pertama bentuk polinomial. Polinomial ini sebenarnya sudah mirip toh. Nah, triknya kemarin kalau untuk polinomial hanya bagi dengan pangkat tertinggi. Ingat bentuknya itu harus fx per gx. Nah, tinggal bagi pangkat tertinggi, baru masing-masing ruas bagi dengan pangkat tertingginya. Misalkan pangkat tertingginya x pangkat n, berarti kedua bagian pembilang dan penyebut masing-masing kita bagi dengan x pangkat n. Baru nanti kita lihat nih nilainya berapa. Nah, di sini cara cepat smart queen. Sepatutnya kan sebenarnya kita tinggal lihat kalau pangkat daripada pembilang lebih kecil daripada pangkat tertingginya penyebut, berarti kan pasti limitnya langsung menuju 0. Instan. Nah,
Kalau N-nya sama dengan M, artinya pangkat tertinggi daripada pembilang dan penyebut sama, berarti itu kan perbandingan daripada konstanta. Kalau pangkat tertinggi daripada pembilang lebih besar daripada pangkat tertingginya penyebut, berarti ini limitnya menuju tak berhingga. Ini kan itu gampang sekali, 3 bentuk Ji. Kalau besar, di atas besar daripada di bawah, berarti tak berhingga. Kalau sama, berarti konstantanya dibandingkan. Kalau di atas lebih kecil daripada di bawah, pasti minol. Betul? Untuk kelas 11. Nah, sekarang bentuk yang kedua adalah fungsi rasional tapi trigonometri. Kita harus mengubah bentuk trigonometri yang bukan bentuk sin, bukan bentuk tangan ke dalam bentuk sin dan tangan. Dengan kata lain, ubahlah bentuk cos ke dalam sin dan tangan. Kalau sudah dalam bentuk sin dan tangan, sudah, kita tinggal mengerjakan pakai sifat atau pakai Smart Queen. Langsung ke contoh soal deh. Contoh soal yang pertama. Selesaikanlah limit daripada 2x kuadrat tambah 3x per akar. X kuadrat kurang x. Di mana x-nya menuju tak berhingga. Sudah jelas ini bentuk polinomial. Polinomial tinggal bagi pangkat tertinggi. Cara manualnya toh? Maksudnya cara panjangnya lah. Bagi pangkat tertinggi di atas atau pembilang pangkat tertinggi x pangkat 2, di bawah penyebut pangkat tertingginya x pangkat 2. Tapi ingat, ini dalam akar. Berarti kalau kita akarkan, akar x pangkat 2 sama dengan x. Oh, berarti pangkat tertinggi daripada penyebut itu adalah x. Berarti kita ambil yang x pangkat 2. Nah, berarti semuanya kita bagi x pangkat 2 toh? Ingat, kelas 11 masih fresh lah ini pasti bagi kalian. Nah, di atas kalau kita selesaikan berarti sisa 2 tambah 3 per x. Di bawah karena x pangkat 2 pangkat tertinggi mau masuk ke dalam akar berarti harus dikuadratkan. Makanya muncul x pangkat 4. Ingat nah, jangan sampai nanti di bawah juga kamu hantam rata bagi x pangkat 2 tapi dia dalam akar. Oh, tidak benar. Oke, selesaikan. Selesaikan yang bisa diselesaikan. Setelah itu substitusilah nilai x-nya. Nah, 2 tambah 3 per tak berhingga, per akar seper tak berhingga kurang seper tak berhingga. Nih, pasti ini 2 atau ini kan sudah pasti min 0, ini 0, 0. Ternyata hasil akhirnya memang bentuknya 2 per 0. Berarti jawabannya tak berhingga. Ini kalau pakai pangkat tertinggi. Kalau tidak pakai pangkat tertinggi, pakai Smart Queen kan langsung kelihatan. Di atas pangkat 2, di bawah x-nya pangkat 1. Sudah jelas nih, atas lebih besar daripada di bawah, pasti jawabannya tidak berhingga. Oke. Contoh kedua, muncul bentuk trigonometri. Tadi sudah polinomial, sekarang bentuk trigonometri. Untuk bentuk trigonometrinya, carilah nilai daripada limit sin kuadrat dari 2 per theta, sudutnya 2 per theta, dibagi dengan 1 kurang cos seper theta. Tetanya menuju tak berhingga. Oke, trik manualnya, cara manualnya memang kita harus merubah dulu bentuk trigonometri ke dalam sin dan tan yang bukan bentuk sin dan tan, yaitu cos. Nah, cosnya kita rubah ke sin dan tan, karena ini bentuknya 1 kurang cos seper theta. Gunakan yang ini. Ya, ini saya kasih muncul di bawah nih. Ini guys, aku udah munculin. Nah, aku muncul lagi pengingat ini, ya kan? Jangan lupa ini nak kuliah identitas trigonometri. Apalagi kalau untuk limit trigonometri sering sekali kita akan pakai merubah cos ke dalam bentuk sin. Jadi seharusnya semakin sering kita latihan, semakin lincah kalian merubah identitas trigonometri. Cos alfa kurang 1 cos alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa per 2. Nah, di sini kan cosnya sudutnya seper theta. Berarti kalau kita rubah dalam sin, berarti sudutnya tinggal kita bagi 2. Berarti langsung jadi 2 sin kuadrat dengan sudut seper 2 theta. Tetanya di bawah, nah, bukan tetanya di atas. Tidak. Seper 2 theta. Nah, kalau sudah, tinggal pakai Smart Queen. Ini bentuk dari sini saya bisa tulis begini toh. Sin 2 seper theta dalam kurung pangkat 2 per 2 kali dalam kurung sin seper 2 seper theta pangkat 2. Karena ini sama-sama pangkatnya kuadrat,
di atas kuadrat, di bawah kuadrat, berarti sinnya bisa langsung coret. Ya. Ingat, hati-hati nah, kalau misalkan beda pangkatnya, berarti ada yang tersisa sinnya pasti, atau tanya sisa. Ya kan? Nggak langsung tercoret sebanyak itu. Jadi tercoretnya sebanyak sebanyak dirinya, sebanyak sinusnya lah. Kalau sinusnya di atas 2, maka di bawah juga tercoret hanya 2. Kalau di atas sinusnya 2, di bawah sinusnya 3, berarti kan di atas 2 tercoret, berarti di bawah hanya 2 yang tercoret, masih ada sisa sinusnya 1. Nah, mau ada contoh, bisa saya munculkan penggunaan Smart Queen. Karena sama-sama kuadrat, saya langsung coret sinnya. Setelah itu selesaikan aljabar biasa ini. Nah, masing-masing kita kuadratkan. 2 pangkat 2, 4. Seperteta kuadrat di seperteta kuadrat. Di bawah 2 kali. Ini dikuadratkan. Berarti 1/4 kali seperteta kuadrat. Seperteta kuadratnya tewas. Cret-cret. Ini habis. 2/4 habis 1/2. 2-nya naik ke atas jadi 8. Cara pertama. Cara yang kedua. Coba aja ya. Cuman ini teknik yang merubah tak berhingga menjadi berhingga. Jadi kita misalkan sepertetanya itu dengan Y. Ini toh. Sepertetanya dengan Y. Karena tetanya menuju tak berhingga, maka Y-nya pasti menuju 0. Kan kalau kita ganti ini dengan tak berhingga, seperti tak berhingga kan 0. Oh, berarti Y-nya akan menuju 0 juga. Ya sudah. Rubahlah semua teta menjadi Y. Berarti bentuk fungsi barunya adalah sin kuadrat 2Y per 2 sin kuadrat dalam kurung 1/2 Y. 1/2 Y, supaya Y per 2. Nah, hampir sama dengan tadi, pakai teknik SQ, Smart Queen. Sinnya kita coret, terus selesaikan secara aljabar. Cuman ini sama jika tadi langkahnya, Dik. Hanya bentuknya ini tidak pusing seper-seper, karena kita sudah misalkan itu seperteta dengan Y. Jadi kayak lurus-lurus di dia ini. 2Y kuadrat per 2 kali dalam kurung 1/2 Y pangkat 2. Lebih enak lurus-lurus. Tembak-tembak, Y kuadratnya tembak sama dengan 8. Gampang toh? Nanti lihat lagi berulang-ulang. Kalau sudah selesai ini video, ulang-ulang terus lagi sampai mahir. Oke, berikutnya selesaikanlah limit daripada sin dengan sudut 4/x per 1 kurang akar 1 kurang 1/x. Jadi ini gabungan antara polinomial dan trigonometri. Dia bergabung. Nah, untuk pakai ini, selesaikan ini, pakailah teknik merubah tak berhingga menjadi berhingga. Jadi misalkanlah 1/x-nya itu dengan Y, misalkan ini, kita misalkan 1/x dengan Y, karena X-nya menuju tak berhingga, X tak menuju tak berhingga, berarti Y-nya kan menuju 0. Kan sudah tahu. Berarti sekarang fungsinya berubah menjadi limit, loh kok 0, 1, sorry, ini harusnya 0. Limit Y menuju 0 daripada sin 4Y per 1 kurang akar 1 kurang Y. Nah, ini kalau dikerja, itu tidak akan didapat hasilnya. Kau bagaimana cara kau sederhanakan ini? Karena yang bikin pusing adalah ini dibawa. Ini kamu mau bongkar mau bagaimana supaya bisa aku kena dengan sifat daripada limit trigonometri yang kemarin. Agak susah kan? Berarti mungkin ada yang salah dengan pemisalan. Nah, sekarang saya misalkan bentuk kompleks. Kan yang kompleks sebenarnya ini. Ini mengganggu sekali yang bentuk akar. Misalkan saya bentuk akar ini saya misalkan dengan Y. Nah, saya misalkanlah dengan Y, akar 1 kurang 1/x sama dengan Y, berarti Y kuadrat. Toh, kalau saya obrak-abrik modifikasi, Y kuadrat itu sama dengan 1 kurang 1/x. Nah, kalau pindah ruas ini baku tukar 1/x dengan Y kuadrat, berarti 1/x itu sama dengan 1 kurang Y kuadrat. Nah, karena X-nya menuju tak berhingga, X menuju tak berhingga, kalau saya ganti tak berhingga sini menjadi nilainya ini sama dengan 0 ruas kiri, berarti kan 0 sama dengan 1 kurang Y kuadrat. Berarti 1 sama dengan Y kuadrat. Berarti terdapat Y-nya plus minus 1. Nah, berarti sebenarnya ada 2 ini kamu cari. Y menuju 1 dan Y menuju min 1. Tapi saya ambil Y sama dengan 1. Oke,
karena kita sudah memisalkan, sekarang fungsinya jauh lebih sederhana bentuknya daripada bentuk awal. Ya kan, dari sini bentuknya seperti ini. Sekarang fungsinya kita punya limit daripada sin dalam kurung 4 kali 1 kurang Y kuadrat per 1 kurang Y. Penyebutnya sudah lebih sederhana. Ya kan? Nah, sekarang 1 kurang Y kuadrat, ingat A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kurang B kali A tambah B. Nah, pakai itu, berarti sin dalam kurung, ini masih sudut daripada sinus. Ini masih sudut daripada sinus ini kan sudut daripada sinus. Nah, 4 dikali 1 kurang Y dikali 1 tambah Y per 1 kurang Y. Nah, kalau misalnya saya cuma merubah saja posisi daripada 4 dengan 1 kurangnya seperti ini, supaya jelas kelihatan, pakai sifat trigonometri yang ini. Seret. Nah, ini kan sama dengan 1. Berarti sisa 4 kali 1 tambah Y. Nah, Y-nya kita ganti dengan 1 karena Y-nya menuju 1. Berarti 1 tambah 1, 2. 2 kali 4, 8. Like that. Nah, gampang kan? Jangan lupa subscribe, like, and share, aktifkan loncengnya ya.